Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sofhan, NPM 181010665, mata kuliah Delik Ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang perkembangan tindak pidana perbankan di Indonesia, yang mana perbankan adalah suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menjunjung pelaksanaan peningkatan pemerintah, pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategi dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih banyak. Adapun peran perbankan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut. Misalnya, tindakan pidana perbankan. Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindakan pidana atau perilaku melanggar hukum hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Kehidupan perbankan merupakan urat nadi di kehidupan ekonomi. Dengan demikian, dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan, tidak lepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum, tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Memasuki perkembangan era globalisasi di segala bidang kehidupan, termasuk perkembangan ekonomi, keuangan, perdagangan, perbankan, dan sosial yang pesat, telah membawa implikasi hukum tertentu bagi Indonesia. Pertama, bagaimana peran hukum yang harus dikedepankan untuk mendukung perubahan kebijakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia untuk masa kini dan masa mendatang. Kedua, peranan hukum mana yang perlu dan mendesak dikedepankan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat di era globalisasi. Ada beberapa bentuk kejahatan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pengaturan mengenai pemidanaan diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50. Poin A, dalam ketentuan ini, jenis-jenis tindak pidana perbankan dikelompokkan dalam 5 kelompok besar. Yang pertama, tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam pasal 46 nomor 10 tahun 1998. Kedua, tindak pidana
berkaitan dengan kegiatan usaha. Ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 47 dan pasal 47 nomor 10 tahun 1998. Yang ketiga, tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam pasal 48 ayat 1 nomor 10 tahun 1998. Poin keempat, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam pasal 49 nomor 10 tahun 1998. Dan poin yang terakhir atau poin yang kelima, tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 50A nomor 10 tahun 1998. Di negara maju yang telah memiliki stabilitas baik di bidang politik, ekonomi, keuangan, dan sosial, serta iklim perbankan yang sehat, maka penegakan hukum terhadap para debitur non-kooperatif dapat dilaksanakan secara konsisten dan sejalan dengan asas kepastian hukum dan imperialitas dalam praktik peradilan dapat dilaksanakan dengan benar. Penegakan hukum pidana di negara maju justru telah memperkuat posisi pemerintahan dalam memecahkan dan memberantas tindak pidana di bidang keuangan dan perbankan. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih terdapat kelemahan dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, dan iklim perbankan yang kurang atau tidak sehat, maka penegakan hukum pidana justru sulit dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan imparsialitas peradilan masih diragukan. Kondisi ini justru menyebabkan penegakan hukum pidana sungguh dipandang vulnerable dan potensial menimbulkan tindak seimbang sehingga dipandang kurang bermanfaat dibandingkan dengan penegakan hukum administratif. Mengingat dalam penyelenggaraan perekonomian di suatu negara, bank selain memiliki peranan yang strategis sebagai penegak roda perekonomian, baik dari segi pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, pengerahan dana maupun penyaluran kredit pada masyarakat, juga mempunyai predikat sebagai lembaga kepercayaan. Sudah dapat diperkirakan bahwa lemahnya dunia perbankan pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, bank memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian. Tumbuh dan berkembang bank sangat tergantung kepada sampai sejauh mana masyarakat memberikan kepercayaan pada bank yang akan mengelola dananya. Ini berarti kepercayaan daripada penggunaan jasa perbankan ataupun nasabah dalam lainnya itu merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank. Baiklah, demikianlah pemaparan materi tentang delik ekonomi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil kesimpulan bagaimana cara
meningkatkan perekonomian di negara kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.